أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya surat Al-Ikhlas ya, kesimpulannya adalah mun cek bahasa batur mah, ketuhanan yang Maha Esa itu kan punya butir, namanya disebut butir-butir Pancasila. Nah, iya butir-butir surat Al-Ikhlas, min hidayati suratil Ikhlas wa maqasidiha. Satu, ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ih wa sifatih. Surat Al-Ikhlas menegaskan kepada kita untuk bisa memakrifat kepada Allah melalui apa? Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jelas? Dua, takrirut tauhid wan nubuwah, memantapkan tentang prinsip ajaran tauhid, bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Wan nubuwah, khususnya ke Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi. Nabi Isa itu adalah rasul. Jelas para jamaah? Tiga, butlanu nisbatil walad ilallahi ta'ala. Butir dari surat Al-Ikhlas yang ketiga adalah membantah tentang penisbatan anak kepada Allah, baik yang dilakukan Yahudi, Uzair anak Allah, ataupun Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah, ataupun yang dituduhkan oleh musyrikul Arab yang dia bilang malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah, Maha Suci Allah. Itu butir-butir dari surat Al-Ikhlas. Tiga, empat. Nah, ini penting berjamaahnya. Wujubu ibadatihi ta'ala wahdah la syarika lahu fiha, tentang wajibnya untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada yang masuk di ranah itu. Maksudnya kita tuh ibadah tidak boleh kepada yang lain. Khusus ibadah itu, nyembah itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh. Jangankan kepada makhluk biasa, ibadah nyembah Nabi pun nggak boleh. Contohnya ke Nabi Isa. Atas dasar cinta banget ke Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa bukannya tetap di posisi sebagai Rasul, malah dikultuskan sebagai anak Tuhan. Lewat. Jelas Pak Jamaah? Nyembah Nabi gitu menang, ibadah ka Nabi gitu menang. Memang ibadah mah nyembah mah khusus ka saha? Ka Allah Ta'ala gitu. Yang kelima, butirnya ini, isbatu tafarrudillahi ta'ala bil uluhiyati wal kamal wa tanzihuhu anin naqsi wan nadir wal masil wa annahu la yuqsadu fil hawaiji ghairuh. Yang kelima adalah surat Al-Ikhlas menetapkan tentang Maha Esanya Allah, benar-benar esa, tunggal. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Wal kamal, menyendiri, yang menyandang sifat kesempurnaan. Yang lain tuh nggak ada yang sempurna. Tiga, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang menandingi atau yang menyerupai tidak ada. Plus terakhir, tidak ada yang boleh dituju dan diharapkan. Ketika kita perlu apapun, butuh apapun, minta pertolongannya, minta dikabulkan hajatnya, kecuali kepada siapa? Itulah yang dimaksud Allahus Somad.
Tidak boleh ada kita lari mencari perlindungan tatkala kita menghadapi kesulitan, ketakutan segala macam, nyali perlindungan kepada yang lain. Nyalilah perlindungan hanya kepada siapa? Allah Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah inti yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Kesimpulan itu diambil dari apa? Satu, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran. Ini kalangan Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Yang kedua, ini referensinya ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, karangan Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Samsuddin Al-Qurtubi. Yang ketiga, Tafsirul Quranil Azim, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir, terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Katsir. 4, referensinya nih, Ma'alimut Tanzil, Tafsir Al-Baghawi, karangan Imam Abi Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. 5, At-Tashil li Ulumit Tanzil li Abil Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Gurnati. 6, Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. 7, ini mufassir semua nih, Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir Syekh Jabir bin Musa bin Abdul Qadir Al-Ma'ruf bi Abi Bakar Al-Jazairi. Ada 16 referensi kitab tafsir. Baik, nah terakhir para jamaah rahimakumullah, itu kandungan surat Al-Ikhlas tadi. Bisa dipahami para jamaah? Bisa dipahami para jamaah? Surat Al-Ikhlas.